بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada ahli keluarga beliau dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Alhamdulillah, dan hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita berjumpa dengan bulan yang sangat Allah muliakan, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yang mana dalam bulan Ramadan ini Allah mencurahkan begitu banyak rahmatnya, ampunannya, serta Allah membebaskan bagi siapapun hamba-hamba yang berdosa daripada azab api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah bebaskan kita daripada azab api neraka, dan Allah masukkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, seyogianya kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memuliakan bulan Ramadan ini dengan cara, yaitu yang paling utama adalah mengerjakan puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Di dalam bulan Ramadan kita tidak hanya dianjurkan ataupun diwajibkan untuk berpuasa, tetapi juga ada ibadah-ibadah yang lain yang Allah anjurkan selain daripada puasa tadi. Misalnya seperti solat, juga Allah wajibkan, yang mana solat ini kita upayakan untuk kita tingkatkan kualitasnya di dalam bulan suci Ramadan. Selain itu juga kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan amal-amal kebaikan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini. Sahabat Rabbani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagikan tingkatan puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khawas, dan yang ketiga adalah puasanya orang khawasul khawas. Puasa orang awam adalah puasa yang mana orang tersebut hanya menjaga daripada lapar dan haus saja. Puasa orang awam adalah mereka hanya menjaga dirinya daripada lapar dan dahaga saja. Kemudian puasa orang yang khawas, ini tingkatannya setingkat daripada puasa orang awam, yang mana selain dia menjaga dirinya daripada lapar dan dahaga, tetapi juga dia menjaga anggota tubuhnya, panca inderanya, dari hal-hal yang dapat mengurangi daripada kualitas ataupun pahala daripada ibadah puasa tersebut. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah puasa orang yang khawasul khawas. Ini merupakan puasa yang dilakukan oleh para awliya salihin, orang-orang saleh, yang mana tingkatnya ini tingkat yang sangat tinggi daripada puasa. Selain dia menjaga lapar dan dahaga,
menjaga panca inderanya, tapi dia juga menjaga hatinya daripada selain Allah. Jadi yang intinya apa? Dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rabbani TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka hanya mendapatkan rasa laparnya saja. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan bahawa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja. Inilah contoh daripada puasa orang yang awam. Mereka hanya menjaga dirinya dari rasa lapar dan dahaga saja. Sahabat Rabbani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah pernah bersabda, ada 5 hal yang dapat membuat pahala puasa seseorang itu menjadi sia-sia ataupun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah membicarakan orang lain, riba, kemudian mengadu domba ataupun namimah, kemudian berbohong, kemudian selanjutnya adalah melihat dengan syahwat, kemudian yang terakhir adalah sumpah palsu. Jadi di antara kelima ini merupakan hal-hal yang dapat mencederai ataupun mengurangi, bahkan dapat menghilangkan daripada pahala puasa tersebut. Yang pertama tadi adalah ghibah. Di dalam Al-Quran Allah pernah mengatakan bahawa seseorang yang mengatakan ataupun menggibah saudaranya yang lain, Allah umpamakan sebagai memakan daging saudaranya yang lain. Maka kata Allah, pasti kalian akan merasa jijik. Maka daripada itu, di dalam berpuasa hendaknya kita menjaga diri kita daripada menggibah orang lain. Karena kenapa? Dengan menggibah orang lain, kita sudah membuka aib saudara kita sendiri, yang mana hal tersebut sangat-sangat dilarang di dalam agama Islam. Yang selanjutnya adalah yaitu adu domba. Perbuatan adu domba ini merupakan di antara perilaku yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa seseorang. Di dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda ataupun dalam riwayat pernah diceritakan oleh sahabat, ketika Rasulullah bersama sahabat melewati suatu kuburan, Rasulullah kemudian berhenti, kemudian Rasulullah mengambil seranting ataupun sepelepah kurma, kemudian Rasulullah menancapkan di atas kuburan. Di situ terdapat 2 buah kuburan. Lantas sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal tersebut?" Kata Rasulullah SAW, "Orang yang di dalam kuburan ini lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka disiksa bukan oleh dosa yang besar, akan tetapi kata Rasulullah, mereka yang kuburan pertama yaitu pelakunya sering melakukan adu domba ataupun namimah, sedangkan kuburan yang satu lagi yaitu dia tidak bersih dalam melakukan buang air kecil." Jadi jika kita lihat perbuatan ini sangat sepele, tetapi sangat besar dampaknya terhadap amalan seseorang, bahkan dapat menjadikan seseorang itu diazab di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, sahabat Rabbani TV yang dirahmati Allah, yaitu berdusta. Berdusta seperti mana kita ketahui merupakan juga dosa besar yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan daripada pahala seseorang dalam berpuasa. Dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda, barang siapa
yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Wahai saudaraku sekalian, saat berpuasa hendaklah kita menjaga ucapan kita. Jangan sampai kita berbohong, apalagi kita berbohong atas nama Allah. Sungguhnya itu perbuatan yang sangat dibenci ataupun sangat tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi Rasulullah bersabda bahwa apabila kita tidak bisa meninggalkan perkataan bohong dan selalu kita amalkan, maka Allah tidak butuh kepada puasa kita. Naudzubillah. Sahabat Rabbani TV yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa kita adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Mata merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita gunakan untuk hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mata tidak kita jaga dengan baik, maka hal tersebut merupakan menjadi dosa yang tanpa kita sadari. Apalagi di zaman ini semua kita di dalam genggaman kita terdapat handphone, yang di dalam handphone tersebut dapat kita mengakses segala hal, bahkan tanpa diketahui oleh orang lain. Walaupun terkadang hal tersebut tanpa kita sadari, saat kita bermain medsos, mungkin kita melihat hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat, yang mana hal tersebut dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Sungguh hal tersebut sangat disayangkan, ataupun hal tersebut sangat sia-sia yang kita lakukan di saat berpuasa. Oleh karena itu, kita usahakan diri kita di dalam bulan puasa, kita mengurangi untuk berinteraksi dengan handphone, tetapi kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Selanjutnya, dosa ataupun perbuatan yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa yaitu melakukan sumpah palsu. Selain beberapa hal di atas tadi, sumpah palsu juga dapat menghilangkan pahala puasa seseorang. Karena kenapa? Sumpah palsu ataupun bersaksi kepada orang lain, tetapi hal itu merupakan saksi palsu, juga merupakan sesuatu yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari beberapa hal tadi, hendaklah kita menjaga kualitas daripada puasa kita. Dan seperti mana dijelaskan oleh para ulama, ada 3 tingkatan puasa. Hendaklah kita berusaha untuk mencapai tingkatan kedua minimal, yaitu puasa orang yang khawas. Jangan sampai kita tempatkan diri kita kepada tingkatan puasa yang awam. Karena kenapa? Dengan puasa awam, maka kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapat hanyalah lapar dan dahaga. Yang mana Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, sungguh merugi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini, yang barokah ini, kita Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ribuan ataupun jutaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan ke dalam syurganya, dan yang paling penting adalah Allah bebaskan kita daripada azab api neraka. Sahabat Rabbani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat, yang utamanya untuk diri kami sendiri, dan seyogianya juga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita, dan senantiasa kita untuk meningkatkan nilai daripada ataupun kualitas daripada ibadah puasa kita. Selain ibadah puasa, amalan-amalan yang lain juga kita tingkatkan ataupun kita maksimalkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.